saya akan mempraktikkan sendiri dulu sebagai tugas berikut teaching di putaran pertama dengan KD 3.2, yaitu membahas tentang gerak lurus. Jadi berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan barokah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Baik semua kan? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Nah, kalian ada yang tahu nggak di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Nah, benar sekali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, dari sini kalian tahu nggak sih apa sih sebenarnya gerak lurus itu? Nah, sebelum kita mengetahui apa sih pengertian dari gerak lurus itu, kan gerak lurus itu terdiri dari dua kata, gerak atau bergerak dan lurus. Nah, sebenarnya di sini apa sih bergerak itu? Nah, benar sekali. Bergerak itu adalah perpindahan posisi dari satu titik acuan. Perpindahan posisi dari satu titik acuan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Seperti anak laki-laki yang menaiki sepeda di pinggir pantai, kemudian buah kelapa jatuh dari pohonnya, kemudian ketika ada anak yang bermain perosotan, di sini bisa dikatakan bergerak kan? Nah, jadi bergerak itu adalah perpindahan posisi dari satu titik acuan. Nah, sebenarnya apa sih Bu titik acuan itu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dengan beberapa yang sudah Ibu berikan contoh tadi, seperti buah kelapa jatuh dari pohonnya. Buah kelapa Nah, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, buah kelapa yang masih pada pohonnya ini dinamakan dengan posisi awal. Sedangkan buah yang sudah jatuh di atas tanah ini dinamakan dengan posisi akhir. Posisi akhir. Nah, dari sini apa sih sebenarnya titik acuan itu? Jadi, titik acuan itu adalah titik di mana awal benda itu untuk bergerak. Nah, dari sini sudah paham kan sebenarnya apa sih titik acuan itu? Nah, berdasarkan letaknya, titik acuan itu berdasarkan letaknya titik acuan itu ada yang namanya dengan gerak relatif. Gerak relatif. Nah, dari sini apa sih gerak relatif itu? Jadi, gerak relatif itu adalah gerak yang didasarkan pada titik acuannya. Nah, gerak relatif itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak sederhana dan gerak semu. Nah, apa sih sebenarnya gerak sederhana itu? Jadi, gerak sederhana itu adalah gerak yang melakukan perubahan posisi atau kedudukan. Sedangkan gerak semu itu adalah gerak yang diam namun seolah-olah dia itu bergerak.
Jadi, Ibu akan mencontohkan seperti anak laki-laki menaiki sepeda di pinggir pantai. Nah, anak laki-laki yang menaiki sepeda itu dinamakan dengan gerak sederhana. Sedangkan ketika anak laki-laki itu menaiki sepeda dan melihat pohon kelapa itu seolah bergerak mendekatinya, nah pohon kelapa itu dinamakan dengan gerak semu. Nah, dari sini paham kan sebenarnya apa sih pengertian dari gerak lurus itu? Jadi, gerak lurus itu adalah benda yang bergerak lurus melewati lintasannya. Nah, dari sini paham kan apa sih sebenarnya pengertian dari gerak lurus itu? Nah, berdasarkan lintasannya itu terdapat 4 lintasan. Yang pertama itu adalah lintasan lurus, lintasan melingkar, lintasan parabola, dan lintasan tidak beraturan. Nah, namun pada tingkat SMP ini kita hanya akan mempelajari tentang lintasan lurus saja. Nah, dari sini sudah paham kan apa sih sebenarnya konsep dan pengertian dari gerak lurus itu? Nah, kali ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk berkelompok dengan satu bangunan dan mencari contoh gerak lurus di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau kalian sudah selesai, Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian. Nah, ternyata udah pada pinter-pinter ya ngasih contoh gerak lurus yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari pertemuan kali ini kita kan sudah bisa paham dan mengerti apa sih sebenarnya pengertian dari gerak lurus itu dan konsep-konsepnya bagaimana sih. Nah, dari yang kerja kelompoknya tadi gugus, nanti Ibu akan ngasih reward di pertemuan kita terakhir ya. Dan pertemuan besok kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Jadi pertemuan itu kita akan tahu perbedaan dari apa sih sebenarnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan itu. Nah, jangan lupa belajar ya, dibaca-baca bukunya. Dan besok pertama kita bertemu, Ibu akan menanyakan ada yang tahu nggak sih sebenarnya GLB dan GLBB itu? Ayo, sekarang Ibu tutup dulu dan ada yang memimpin doa ya.